India disarankan booking varian terbaru Rafale jika ingin saingi J20 China. Nanti bakal sejajar dengan Indonesia. Ketegangan politik luar negeri dengan Pakistan membuat India harus bekerja ekstra keras agar tak kalah bersaing dari segi modernisasi alutsista. Di tengah upaya Pakistan jor-joran dapat pasokan alutsista dari China, India justru disarankan untuk memesan sebanyak mungkin varian terbaru Rafale yang sudah diborong Angkatan Udara Prancis. Keberadaan varian terbaru Rafale dinilai mampu untuk menyaingi jet tempur J20 milik China sekaligus menempatkan militer India sejajar dengan Indonesia. Dilansir zonajakarta.com dari laman Russian Times pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024, varian terbaru Rafale yang diberi nama F5 dihadirkan sebagai cadangan untuk mengisi kekosongan di tengah ketidakpastian proyek Future Combat Air System (FCAS). FCAS sendiri merupakan proyek jet tempur masa depan yang digarap oleh 3 negara besar Eropa yakni Prancis, Spanyol, dan Jerman. Rencananya, FCAS ditargetkan bakal beroperasi secara utuh dimulai pada tahun 2045 atau 2050. Dari segi harga, FCAS bahkan diperkirakan mampu melampaui Super Rafale hingga 3 kali lipat. Meski digadang-gadang sebagai pesawat tempur generasi kelima, proyek ini sedang mengalami ketidakpastian. Untuk mengantisipasi kekosongan tersebut, Prancis mengambil langkah untuk memborong 42 unit varian terbaru Rafale dengan nilai kontrak 5,5 miliar dolar AS. Sementara India yang tengah mengalami ketegangan dengan Pakistan diketahui juga tengah merancang Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) yang dinilai setara dengan varian terbaru Rafale. Lantas apakah AMCA yang dirancang India sudah memiliki kemampuan setara dengan Super Rafale? Bahkan ketika dua varian yakni versi setengah siluman dan siluman tengah dikembangkan, apakah keputusan India sudah sepenuhnya tepat? Minimnya publikasi mengenai pengembangan AMCA India membuat proyek ini diragukan banyak pihak untuk menjadikan negara tersebut makin kuat dari segi militer. Di sisi lain, Indonesia sudah mulai selangkah lebih maju dengan mengakuisisi 42 unit Rafale untuk varian generasi 4,5. Bahkan pembayaran untuk keseluruhan pesanan jet tempur tersebut sudah terlunasi sepenuhnya. Pemberitaan laman antaranews.com pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024 menyebut bahwa pemesanan dan pembayaran Rafale dilakukan Indonesia dalam 3 termin. Termin untuk 6 unit pertama jatuh pada September tahun 2022 atau tepat saat awal pemesanan Rafale. Lalu pembayaran termin kedua dilaksanakan pada Agustus tahun 2023 untuk 18 unit berikutnya. Sedangkan 18 unit terakhir dibayarkan pada termin ketiga tepat Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Suksesnya membeli dan melunasi 42 unit Rafale oleh Indonesia bisa jadi contoh yang baik untuk India. Meski harganya sangat mahal, India akan memperoleh ganjarannya yang bahkan tak bisa dinilai dengan mata uang yakni berupa ketahanan wilayah udara. Dengan demikian, India juga bisa bersaing dengan Pakistan yang mengandalkan jet tempur China seperti J20 dan lain-lain. Melansir laman resmi Dassault Aviation, Rafale dirancang sebagai jet tempur yang memberikan pengalaman terbaik bagi misi pertempuran pasukan militer dunia di masa kini dan yang akan datang. Rafale yang merupakan jet tempur generasi 4,5 kini akan segera hadir dalam versi generasi kelima yakni Super Rafale atau Rafale F5. Pesawat ini memiliki kemampuan multi-role yang diyakini sanggup melakukan berbagai misi pertempuran. Beberapa misi yang dapat dilakoni oleh jet tempur ini antara lain pertahanan udara, serangan anti-kapal, hingga pencegahan nuklir. Kesuksesan penggunaan jet tempur ini oleh Angkatan Udara Prancis membuat Dassault Aviation selaku pabrikan tergugah untuk menjualnya ke seluruh dunia. Mayoritas pelanggan Rafale di luar Prancis berasal dari kawasan Asia Pasifik seperti Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Arab Saudi menjadi pelanggan internasional terakhir yang memesan jet tempur ini sebanyak 54 unit pada Desember tahun 2023 lalu. Motivasi negara tersebut untuk membeli Rafale tak lepas dari penolakannya saat hendak mengakuisisi F-35 dari Amerika Serikat. Pembelian jet tempur dari Rusia seperti S-400 menjadi alasan negeri Paman Sam untuk mencegah Lockheed Martin menjualnya ke negara tersebut.
Sedangkan bagi Indonesia, keberadaan Rafale sangat penting agar positioning TNI AU di kancah internasional semakin kuat. Bahkan dengan upaya akuisisi tersebut, Indonesia ditargetkan memiliki lebih dari 500 jet tempur pada tahun 2030 mendatang. Dipilihnya Rafale oleh kedua negara tersebut tak lepas dari efisiensi biaya operasional jika dibandingkan dengan Mirage 2000 yang sama-sama diproduksi Dassault Aviation karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar 4,7 hingga 6,7 ton. Secara spesifikasi, Rafale ditopang oleh dua unit mesin turbofan M88-2 yang membuat pesawat dapat melaju dengan kecepatan maksimum 750 knots dari landasan pacu sepanjang 400 meter. Dukungan mesin inilah yang membuat pesawat ini memiliki daya dorong kering 50,04 knots dan daya dorong dengan pembakar lanjut 75,62 knots. Laju maksimum yang dimiliki jet tempur ini adalah 1.390 km per jam pada ketinggian terendah dan 2.390 km per jam pada ketinggian tertinggi. Rafale juga diperkuat oleh berbagai jenis persenjataan yang semakin memperkuat performanya. Antara lain rudal udara ke udara MICAIREM, Magic 2, dan MBDA Meteor serta rudal udara ke permukaan MBDA Apache, SCALPEG, AASMHAMMER, GBU-12 Pathway 2, hingga AM-39 Exocet. Jet tempur ini juga sangat didukung oleh meriam berdiameter 30 mm sebagai penambah daya gedor. Selain itu, penggabungan data multisensor dalam Rafale sangat membantu mengurangi beban kerja pilot sehingga dapat meningkatkan kesadaran situasional di dalam dan di luar batas wilayah tempur. Kemampuan ini akan menjadi sangat berarti karena ditunjang dengan adanya Modular Data Processing Unit (MDPU) yang memungkinkan integrasi senjata dan kemampuan baru agar Rafale tetap relevan dalam berbagai situasi perang selama bertahun-tahun. Untuk varian terbaru Rafale alias F5, Dassault Aviation akan meningkatkan spesifikasi pada rangkaian peperangan elektronik dengan kemampuan canggih untuk keperluan Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD) atau Destruction of Enemy Air Defenses (DED). Kemampuan ini nantinya akan menggabungkan teknologi jamming radar, Electronic Countermeasures (ECCM) infrared, dan umpan radar. Bahkan, Super Rafale juga dilengkapi dengan jaringan fiber optik yang meningkatkan akurasi dari keseluruhan sistem avionik yang ada pada pesawat. Rudal berpemandu nuklir hipersonik ASN-4G nantinya juga bakal menggantikan posisi ASMPA, sehingga Super Rafale bisa lebih powerful dalam bermanuver.